Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Saudara-saudaraku dimanapun berada, para pecinta channel Padepokan Bukit Lembah Manah dimanapun berada, bagi yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Dan juga mudah-mudahan kalian semuanya dilancarkan rezekinya. Bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Saudara-saudaraku semuanya, terkait Satrio Piningit, yang paling dikagumi adalah kebatinannya. Jadi kebatinan Satrio Piningit itu sangatlah tinggi, ya. Kebatinannya itu sangat luar biasa. Kalaupun dikatakan, banyak orang yang mengatakan bahwa Satrio Piningit itu manusia biasa. Itu betul sekali. Namun, walaupun sang kinasih Satrio Piningit itu adalah manusia biasa, akan tetapi manusia biasa yang luar biasa seperti itu. Kenapa luar biasa? Karena kebatinannya itu betul-betul berbeda dengan manusia-manusia lainnya seperti itu. Dan Satrio Piningit itu sadar bahwasanya Satrio Piningit itu memiliki amanah, yaitu untuk memperjuangkan, ya, atau memiliki perjuangan yang memang diperintah oleh Tuhannya seperti itu. Namun beliau Satrio Piningit itu tidak tahu bahwa orang-orang itu mencari sosok sang kinasih Satrio Piningit itu tidak tahu. Artinya gini, banyak orang yang mencari dan banyak orang yang menanti kemunculan sang kinasih Satrio Piningit. Namun Satrio Piningit itu tidak merasa bahwa sayalah orang yang dicari-cari, itu tidak. Hanya dia fokus bahwa dirinya itu memiliki tugas besar. Beliau itu memiliki amanah yang harus diselesaikan. Jadi tugas-tugas beliau itu ya salah satunya bagaimana bisa membawa peradaban baru, ya, bisa mensukseskan visi dan misi. Ya, visi dan misi itu ada konsep, ya, konsep yang memang sudah dibentuk oleh Satrio Piningit itu. Jadi kalau konsep dan juga visi misinya itu memang dari sang kinasih tersebut. Ya. Artinya kalau beliau itu memahami bahwa dirinya dilahirkan dan dimunculkan itu untuk berjuang bagaimana supaya bumi ini tidak rusak. Artinya tatanannya, ya, maksudnya orang-orang yang ada di muka bumi ini supaya tidak gonjang-ganjing. Ya, artinya gonjang-ganjing itu ya porak-poranda gitu loh. Jadi sekarang ini kan zaman kolo bendu ini kan porak-poranda, ya, gonjang-ganjing. Baik kebatinannya, akalnya, mentalnya, itu gonjang-ganjing semuanya. Nah, maka nanti akan diselaraskan oleh sang kinasih Satrio Piningit dengan cara beliau itu akan membuat konsep, ya, yang paling pertama adalah konsep Ratu Adil. Jadi Ratu Adil itu adalah sebuah konsep yang mana bagaimana nanti akan ada keadilan, ya, sehingga visi misinya itu betul-betul bisa tercapai seperti itu, yaitu membawa zaman kala Suba atau merubah zaman kala kala bendu menjadi zaman kala Suba seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi sang kinasih Satrio Piningit ini yang paling diutamakan itu adalah mensukseskan visi misinya, yaitu merubah
zaman kala bendu menjadi zaman kala suba, atau membawa orang-orang yang hidup di zaman kala bendu yang selalu merasakan keresahan, merasakan ketidaknyamanan, merasakan istilahnya orang-orang itu banyak yang merasa hancur. Hancur karena apa? Karena sistem yang bobrok, sistem yang tidak balance, sistem yang morat-marit seperti itu. Nah, maka Sang Kinasih Satropinit itu terus mengupayakan bagaimana supaya sistem nanti bisa betul-betul yang tadinya sudah rusak menjadi lebih baik. Ya. Makanya disebut membawa peradaban baru seperti itu. Nah, maka Sang Kinasih Satropinit ini selalu sadar, saudaraku, selalu sadar bahwa beliau itu memiliki tugas besar, memiliki amanah yang betul-betul harus dijalankan. Ya. Namun beliau itu tidak memikirkan bahwa sesungguhnya siapa yang dicari-cari orang itu. Satropinit itu tidak tahu itu, dan tidak tahu bahwa saya adalah Satropinit itu tidak seperti itu. Jadi di dalam batin Satropinit itu tidak ada kata-kata bahwa saya adalah Satropinit, itu tidak. Hanya saja Sang Kinasih Satropinit itu merasa bahwa dirinya memiliki tugas besar yang harus dilaksanakan, memiliki amanah ya, yang harus betul-betul disampaikan ya, bersamaan dengan istilahnya apa ya, bahasa lainnya. Ya, pokoknya intinya gini, cara kita mudah untuk memahaminya, Sang Kinasih Satropinit itu tidak berpikir bahwa dirinya adalah orang yang dicari-cari. Namun beliau itu hanya merasa bahwa beliau itu memiliki tugas besar, gitu. Intinya seperti itu. Ya. Maka dari itu, saudaraku, ketika ada orang yang memang berjuang, di dalam perjuangannya itu luar biasa, intinya bagaimana mengupayakan tatanan-tatanan yang sudah rusak itu ditata ulang, diperbaiki, sehingga nanti manusianya itu tidak seperti di zaman yang dikatakan zaman kala bendu atau zaman penuh kerusakan itu. Ya. Sementara di zaman kala bendu itu kan banyak orang yang moralnya rusak, baik itu kalangan apapun itu banyak yang rusak. Orang yang punya ilmu tapi tidak punya adab, ya. Artinya budi pekertinya itu hilang seperti itu. Akhirnya Sang Kinasih Satropinit ini nanti akan berjuang dengan betul-betul full power ya, untuk mensukseskan visi misinya. Nah, itulah Sang Kinasih Satropinit. Jadi beliaunya itu sangat menyadari bahwa dirinya itu memiliki tugas yang besar itu. Jadi tidak ada pemikiran bahwa saya adalah orang yang dicari-cari oleh orang banyak, saya adalah Satropinit. Tidak ada arah itu. Ya. Pokoknya hanya setiap harinya itu berjuang bagaimana tujuannya itu nanti tercapai. Jadi dengan cara membuat konsep-konsep itu tadi. Ya, sehingga dengan konsep Ratu Adil dan lain sebagainya, nanti orang-orang itu akan memahami atas perjuangannya, sehingga dengan nyaman dalam menyampaikan, dalam mengajak untuk berubah, nanti orang-orang itu akan tertata kembali seperti itu, saudaraku ya. Nah, ini untuk sedikit saja terkait dengan tugas Satropinit yang mana betul-betul sangat luar biasa ya, dan juga mengenai bahwa Satropinit itu
memang betul-betul memiliki kebatinan yang sangat tajam. Kebatinannya sangat tajam, sehingga ketika dalam perjuangannya itu ada sesuatu yang sekiranya akan menimpa dirinya, itu Sang Kinasih Saturpin itu langsung menanggapi. Jadi sebelum terjadi itu Sang Kinasih Saturpin itu sudah sedia payung sebelum hujan lah, intinya seperti itu. Nah, ini yang saya pahami ketika saya istilahnya kalau di dalam agama itu kholwat itu loh. Maksudnya ya kalau di dalam bahasa spiritual itu seperti meditasi dan lain sebagainya seperti itu. Ini yang muncul pada kali ini ya yang sudah saya sampaikan tadi seperti itu. Jadi masalah kebenaran dan tidaknya itu pun saya tidak tahu ya. Yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini saya hanya menyampaikan apa yang muncul di dalam batin saya saja seperti itu. Terima kasih bagi saudaraku yang sudah menonton video ini walaupun sederhana dan mungkin penyampaiannya jelas berbeda dengan kalian. Intinya di sini saya hanya berbagi pendapat, berbagi pengalaman. Kalau benar ya alhamdulillah, kalau salah juga tidak harus diikuti dan tidak harus diyakini seperti itu. Terima kasih bagi saudaraku semuanya dimanapun berada, para pecinta channel Padepokan Bukit Lebah Manah. Mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa sehat, senantiasa dirahmati Allah dan juga disayangi Allah, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan kalian semuanya tetap selalu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.